Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Ki Ageng Giring, ambillah buah kelapa yang sedang kau lihat itu. Jika nanti kau bisa meminum air kelapa itu habis dalam sekali tenggak, maka kelak di kemudian hari anak turunmu akan menjadi Raja Agung di Tanah Jawa, jelas suara gaib itu. Mendengar suara itu, Ki Ageng Giring bergegas turun dari pohon. Dia berputar-putar, menengok kanan kiri mencoba mencari sumber suara tadi. Dia benar-benar yakin bahwa suara tadi bukan sebuah halusinasi. Itu suara Goibe. Itu suara wangsit dari Yahwidi kepada saya. Dan saya harus melaksanakannya sebagai amanah yang harus dijunjung tinggi, pikirnya, sambil meletakkan tabung yang berisi gula kelapa yang diambilnya seraya cepat-cepat memanjat pohon kelapa yang dilihatnya berbuah tadi. Setelah dipetik, Ki Ageng berpikir bagaimana cara meminumnya agar habis dalam sekali teguk, sebagaimana pesan suara gaib itu. Masih terngiang di telinganya, bahwa air kelapa itu harus diminum habis dalam sekali teguk. Dia berpikir bagaimana caranya sedangkan saat itu, Ki Ageng Giring belum merasa haus. Tak mungkin mampu meminumnya hingga habis. Apalagi dalam sekali teguk, itu tidak mungkin, pikirnya sambil terus mendeknya buah kelapa, duduk di bawah pohon kelapa itu. Yang terlintas di otaknya, satu-satunya cara hanya menunggu haus. Harus menunggu rasa haus yang sangat agar impiannya tercapai. Dan akhirnya dia memilih pergi bekerja ke hutan yang lebih dulu agar haus. Dia sudah bulat dengan akan meminumnya nanti setelah pulang dari hutan. Ki Ageng Giring berjalan menempuh jarak puluhan kilometer menaiki perbukitan terjal tanpa membawa bekal. Rasa haus dan lapar mulai ia tahan demi hajat untuk mewujudkan impiannya. Baginya, memiliki keturunan yang bakal menjadi raja-raja di Tanah Jawa bukanlah impiannya. Tapi jika itu menjadi sesuatu yang bisa diraih, adalah satu kebanggaan yang tak dapat ia gambarkan dengan kata-kata. Terik matahari yang membakar tubuhnya, menjadi kesaksian dari setiap jengkal tanah yang ia lewati tanpa henti. Siang itu, Ki Ageng Pemanahan hampir tiba di gubuk Ki Ageng Giring. Sudah seumur jagung mereka tidak saling bertemu. Ia berharap bisa bertemu dengan sahabatnya itu, bertukar pikir dan bertukar senyum. Atap ijuk gubuk yang ditujunya tampak seperti bongkahan hitam. Pintu rumah itu tertutup tetapi tidak diselot. Pemanahan mendorong pintu yang tidak diselot dengan ujung jarinya. Dan engsel pintu mengeluarkan suara seperti rintihan yang menembus telinga dan memecah keheningan. Saat ia melangkah masuk, langsung tercium olehnya bau apek yang sangat ia kenal. Di bilik dinding rumah persis di belakang lincak bambu, nampak tergantung sebuah iket wulung milik Ki Ageng Giring. Iket wulung itu seperti menyambut kedatangannya, mewakili Ki Ageng Giring yang masih di hutan. Ki Ageng Pemanahan memang tak asing dengan rumah itu. Ia menatap seluruh sudut ruangan dari sebuah lincak yang ia pilih untuk duduk di depan pintu masuk rumah tua itu. Sorot matanya yang tajam, tiba-tiba berhenti pada satu titik di mana ada satu benda yang tergeletak di dapur. Ya, benda itu adalah kelapa muda yang disimpan Ki Ageng Giring. Rasa haus yang ditahan sejak dalam perjalanan, mematri pandangannya. Matanya tak mau berpaling dari kelapa muda yang seolah menari-nari memanggilnya. Hijau kulit kelapa muda yang mengkilau, angannya menerawang jauh. Tatapan matanya menembus pada batok kelapa hijau itu, di dalamnya, ada berbalut lendir-lendir kelapa muda yang menggoda selera. Seketika itu, kelapa muda itu sudah berada di tangan Ki Ageng Pemanahan. Rasa dahaga yang mengeringkan tenggorokannya, telah menjadikannya tidak berpikir panjang. Dan air kelapa muda itu, pun langsung diminum dalam sekali teguk.
Rasa haus luar biasa yang terasa hingga ke dalam tulang belulang, kini telah sirna. Sebutir air kelapa muda yang ia teguk, kini seperti menjadi embun yang menusuk ke sekujur pori-pori tubuhnya. Sambil menunggu tuan rumah, ia mencoba berbaring di lincak tua yang letaknya tak jauh dari pintu. Hari telah melewat lingsir, Ki Ageng Giring segeran bertandang pulang. Dari jauh Ki Ageng Giring melihat samar-samar pintu rumahnya terbuka. Sinar matahari yang tegak lurus seperti memaku bumi dan panasnya yang menyengat seluruh pori-pori kulitnya, rongga mulutnya yang kian kering kerontang, membuat pandangan matanya kadang seperti berkunang. Kaki-kaki kekarnya terus bergegas melintasi semak belukar. Ia ingin segera sampai dan melihat siapa gerangan yang ada di rumahnya. Ia dapat melihat dengan jelas bahwa pintu rumahnya memang benar-benar telah terbuka. Di lorong pintu masuk, seonggok bayangan hitam seseorang itu nampak telentang sedemikian rupa di atas lincak sehingga tak tampak jelas itu siapa. "Oh, Kakang Giring sudah pulang. Adik pemanahan, oh, saya pikir siapa? Sudah lama menunggu Dimas?" tanya Ki Ageng Giring seraya merangkul sahabatnya. "Sakwetawis Kakang, sudah lama saya tidak sowan." Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Tiba-tiba pandangan mata Ki Ageng Giring kembali terlempar ke arah batok kelapa muda yang tadi tersampar. Ki Ageng Giring terdiam lalu memandangi Ki Ageng Pemanahan dengan matanya meotot ke sebelah. Mereka saling berpandangan, dan Ki Ageng Pemanahan sedikit terganggu dengan mata Ki Ageng Giring yang seperti menusuknya dengan tajam. Ki Ageng Pemanahan tersipu, tetapi Ki Ageng Giring malah mengerutkan keningnya sehingga ujung-ujung alisnya bertemu. Alis tebalnya seperti ular yang siap mematuknya. "Oh, maaf Kakang, aku telah lancang mengambil dawegan itu. Saya benar-benar haus, jadi saya minum dawegan itu Kang Mas." "Nyadong duko Kakang, jika hal itu tak berkenan," kata Pemanahan, sambil mengerutkan wajah penyesalannya. Ki Ageng Giring masih terdiam. Ia berjalan membalikan badannya yang masih bercucur keringat membelakangi Pemanahan. Di depan batok kelapa muda, kakinya berhenti. Sambil jongkok, ia memegang tepes kelapa yang serabutnya berserak. Kepalanya menengadah ke arah langit-langit rumahnya dengan tangan bergetar, kemudian tertunduk dengan wajah lesu dan muram. Pemanahan berdiri mematung dengan wajah masih terheran-heran tak percaya. "Tidak biasanya Kakang Giring bersikap begini, ada apa dengan buah kelapa itu?" Wajah Ki Ageng Giring memerah, mulut dan tangannya bergetar memendam rasa yang tak terungkapkan. Sebagai seorang kesatria pinunggul, ia berusaha untuk mengungkapkan dan menghadapi kenyataan yang ada dengan cara lebih bijaksana. Ia mencoba menenangkan diri dengan jiwa sumeleh. Dengan mengembalikan semua peristiwa ini kepadanya. Betapapun ia menginginkan wahyu itu jatuh kepada dirinya, jika takdir menghendaki lain, maka harus diterimanya sebagai suratan. Inilah garis tangan yang harus dilakoni dengan ikhlas. "Sekali lagi, mohon maaf Kakang, ada apa sebenarnya dengan dawegan itu?" kata Pemanahan terbata-bata. "Sungguh ketiwasan Adi, ini ketiwasan," sela Ki Ageng Giring dengan suara serak. "Sebenarnya," kata Ki Ageng Giring dengan nada berat dan kemudian berhenti sejenak sambil menghela nafas. "Sebenarnya degan itu bukan degan biasa. Degan itu merupakan bagian dari wahyu yang aku terima dari laku panjang tapa berataku selama ini. Aku sebut bagian dari wahyu karena degan itu akan membuka jalan kemuliaan bagi anak cucuku kelak," jelasnya. Suara Ki Ageng Giring tiba-tiba menjadi lirih dan sedikit terbata. "Tapi, mungkin ini sudah menjadi titahing Gusti. Mau bagaimana lagi?" jelasnya, sambil menengok ke arah Pemanahan. Sorot matanya masih seperti mengujam dengan seribu warna raut kecewa. Pemanahan yang masih berdiri di sebelahnya, seperti kelu lidah dan tak mampu merangkai kata.
Maaf, sekali lagi saya minta maaf Kakang. Sungguh saya tidak mengetahuinya. Sudah menjadi takdirmu Dimas. Kelak kau bakal memiliki keturunan yang akan memimpin di tanah Jawa ini, lanjut Ki Ageng Giring, sambil mengambil tempat duduk di sebuah tikar yang digelarnya. Ki Ageng Pemanahan pun turut bersila di depannya. Adikku Ki Ageng Pemanahan, aku ajukan satu permintaan kepadamu. Dan ini akan jadi permintaan terakhirku, ungkap Ki Ageng Giring sambil memegang kaki Pemanahan dengan wajah penuh harap. Apa itu Kang Mas Giring? Katakanlah, katakan saja apa itu. Dan, mengapa harus menanyakan kalau saya tidak keberatan? Hampir separuh hidup kita dilalui bersama, ingat itu Kang Mas. Ki Ageng Giring berdiri dan berjalan menghampiri pintu jendela. Dibukanya jendela itu pelan-pelan. Matanya menerawang jauh ke arah hutan belantara dengan wajah masih dirundung kecewa. Di gubuk tempat tinggalnya saat ini belum ada rumah lain. Ia melihat matahari tiba-tiba telah dibungkus mega. Ada mendung yang telah menyelimuti pepohonan. Ki Ageng Pemanahan sendiri, mulutnya seperti terkunci. Ia hanya sedang menunggu apa yang hendak dikatakan sahabatnya. Jika ada kelegaan hati, saya mohon berbagi kemuliaan. Maksudnya, setelah ketujuh turunanmu, saya mohon diberikan kesempatan agar anak cucuku bisa gantian nunut mukti, pintanya, sambil membalikan badan. Ki Ageng Pemanahan mengangkat kepalanya, menatap Ki Ageng Giring seperti tak percaya mendengar permintaannya. Namun rasa risih yang sedari tadi mengganggu benak kepalanya seketika sirna. Hatinya lega ketika mendengar permintaan Ki Ageng Giring. Karena di satu sisi, permintaan itu memberi jalan keluar terhadap suasana batinnya yang sedari tadi dihinggapi rasa bersalah. Hanya sejenak, kemudian ia berdiri mendekati Ki Ageng Giring. Kang Mas, jika ini memang sudah jadi pepestan, sudah jadi jalan hidup yang ditentukannya, saya mohon, jauhkan saya dari anggapan sebagai orang yang telah menjadi penghalang. Apalagi merebut kemuliaan anak cucumu kelak. Aku rela, aku ikhlas dengan permintaan itu, sahut Pemanahan mencoba meyakinkan dan penuh harap. Baiklah, jika itu benar. Saya minta kesepakatan ini dibuktikan dengan adanya ikatan yang nyata. Ikatan yang akan menjamin tersampaikannya pesan ini kepada anak cucu kita. Ikatan yang bisa menjadi pengingat bagi anak cucu kita, bahwa di antara kita memiliki ikatan perjanjian yang harus dipegang teguh dan dijunjung tinggi. Ikatan yang akan memberikan jaminan bahwa di antara anak cucu kita akan menjadikan ikatan itu sebagai suatu keniscayaan yang melekat dan tidak bisa dipungkiri serta sebagai jalan hidup yang harus diterimanya sebagai takdir yang tinulis. Kakang Giring meragukan saya. Tidak. Saya tidak pernah meragukanmu. Tapi kesepakatan ini akan bekerja dalam waktu yang cukup lama. Butuh 7 generasi. Setidaknya, akan butuh 3 abad yang harus dilampauinya, tukas Ki Ageng Giring. Dik, saya harus pasrah dan memupus takdir ini. Mungkin Tuhan semesta alam memang telah memilihmu untuk menjadi ayah bagi raja-raja tanah Jawa. Tapi jangan lupa, ada saya yang menjadi pintu dan jalan yang saya kira juga sebagai pesan dari Yang Maha Kuasa untuk kita maknai secara bijaksana dan tepat. Saya mengerti dan memahami itu Kang Mas. Lalu apa jalan tengah yang bisa menjawab semua itu Kang Mas? Cucu kita. Maksud Kakang? Ya, yang akan menjamin dan menjaga perjanjian ini adalah cucu kita. Cucu yang lahir dan di tubuhnya mengalir darah kita sendiri. Darah kita, bukan hanya darahku atau darahmu saja. Oh, saya mengerti maksudnya. Jika itu yang terbaik, maka baiklah Kakang. Saya setuju.
Dan sekarang juga, dengan ini saya melamar putrimu Roro Rembayung, untuk menjadi pendamping hidup puraku Danang Sutawijaya, jawabnya mengakhiri perdebatan itu. Entah siapa yang memulai, keduanya dengan sekedip mata telah berpelukan. Di balik pelukan tangan keduanya, setengah muka pemanahan menempel di pundaknya Ki Ageng Giring. Pemanahan yang badannya lebih pendek, tak menghiraukan basah peluh yang membanjiri baju Ki Ageng Giring menyeka muka sebatas bawah kedua kelopak matanya. Keduanya saling maklum dan terdengar saling memaafkan. "Maaf, terima kasih, terima kasih. Ger anakku," kata ibunya tiba-tiba memanggil namanya. Sambil mengusap kepalanya, kesepakat kedua eyangmu itu, kemudian diberi nama Perjanjian Giring, katanya sambil menarik kepalanya dan disandarkan di dadanya. Mengingat saat-saat itu, dalam pembaringannya, bibir Pangeran Purbaya nampak sedikit bergerak mengulum senyum. Dan entah mengapa, malam ini ia seperti dapat merasakan kembali tangan belayan tangan dengan penuh kasih ibunya. Sebuah belayan cinta yang dapat memberi kekuatan tersendiri, bisa mengurangi rasa sakit yang merayap di seluruh pembuluh sendi tubuhnya. Diam-diam, tutur ibunya melanjutkan, rupanya Ki Eyang Giring tidak bisa melupakan peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Perjanjian Giring itu. Menurut ibunya, suatu ketika sedang duduk sendirian, Eyang Giring kedapatan mengucapkan kalimat, "Mengapa Ki Ageng Pemanahan yang harus meminum kelapa itu?" Katanya seperti bertanya kepada dirinya sendiri, lirih. Sejak itu, Eyang Giring lebih banyak terdiam. Eyang Giring lebih banyak merenung dan mupus takdir di pinggir sungai, yang kini dikenal dengan nama Kali Goang. Nama Kali Goang diambil dari kisah Eyang Giring yang hatinya lagi terluka karena gagal memperoleh Wahyu Mataram. Kesehatannya mulai rapuh, Ki Ageng Giring mulai sakit-sakitan, tak lama kemudian mangkat dan dimakamkan di dekat rumah. Perjodohan yang dibangun tanpa cinta itu pun terjadi. Berbekal titah sang raja yang juga perintah ayahnya, maka Raden Sutawijaya tidak cukup memiliki alasan dan kekuatan untuk menolaknya. Ia kemudian melakoninya, mempersunting Putri Giring atau Roro Rembayung sebagai istrinya. Banyaknya perbedaan prinsip dan cara pandang pasangan itu berujung pada perpisahan. Saat Roro Rembayung sedang mengandung, Sutawijaya harus meninggalkannya dan pulang ke Mataram karena ayahnya, Sultan Hadiwijaya tutup usia. Dan itu berarti harus ada raja pengganti. Sebagai putra mahkota, Danang Sutawijaya akan menggantikan ayahnya sebagai Raja Mataram. Disinilah kemudian, ditengarai menjadi satu drama yang disusun oleh Sutawijaya untuk menyingkirkan Roro Rembayung dengan tidak mengajaknya pulang ke Mataram. Namun Sutawijaya tidak mau. Memboyong istrinya ke Mataram dan tidak menjadikannya istri permaisuri. Sebelum pergi, Danang Sutawijaya meninggalkan sebuah pusaka atau keris telanjang. Sampai di sini, Pangeran Purbaya ingatannya berhenti. Ia merintih menangis menahan sakit hati mengingat ibunya yang harus menjadi tumbal pengakuan dirinya dari ayah kandungnya dan rajanya, Panembahan Senopati. Menahan sakit raganya yang kian rapuh, Pangeran Purbaya akhirnya wafat. Ia dimakamkan bersama dengan lawan tandingnya Paselingsingan di tempat itu, di Desa Surajaya. Di tempat berbeda, Purbaya diketahui meninggal pada bulan Oktober 1676, saat ikut serta menghadapi pemberontakan Trunajaya. Kala itu, Amangkurat I mengirim pasukan besar yang dipimpin putranya Adipati Anom, untuk menghancurkan desa Demung, dekat Besuki, yang merupakan markas orang-orang Makassar sekutu Trunajaya. Perang besar terjadi di desa Gogodok. Pangeran Purbaya yang sudah lanjut usia gugur akibat dikeroyok orang-orang Makassar dan Madura. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara,
Kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.